Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan membahas pesona iPhone jadul di tahun 2025 ini gimana sih untuk feeling dan experience-nya teman-temannya. Kebetulan di tangan gue ini adalah iPhone 7 Plus dan juga di tangan kiri gue ini adalah iPhone 12 mini. Jadi kalau untuk dari bentuknya secara sekilas ini sangat berbeda banget teman-temannya. Dari yang sebelah kanan ini segede gaban, yang sebelah kiri ini kecil dan mungil teman-temannya. Dan di sini gue akan share ke kalian bahwa sebenarnya dua gadget ini saling melengkapi teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi kita mulai dari iPhone 7 Plus sendiri. Kalau untuk ini udah pasti adalah iPhone jadul teman-teman ya. Karena untuk iPhone 7 Plus sendiri ini rilis tahun 2016 guys ya. Jadi pas masanya dirilis ini adalah salah satu iPhone terajib ya, bahasanya ajib lagi, maksudnya paling keren saat itu karena untuk pertama kalinya iPhone itu muncul dengan kamera 2 di mana di sini kita bisa foto dengan efek bokeh pada zamannya teman-teman ya. Jadi terus terang kalau untuk iPhone 7 Plus ini sendiri umurnya sekarang itu udah berapa tahun ya, dari 2016 ke 2025 berarti almost 9 years, 9 tahun sebentar lagi teman-teman ya. Bukan sebuah usia yang tergolong rendah ya untuk sebuah smartphone. Jadi ini udah bisa dipastikan adalah salah satu unit jadul teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk dari spesifikasinya sendiri sebenarnya kalau untuk iPhone 7 Plus ini sendiri udah nggak bisa dibanggakan lagi teman-temannya. Jadi dia ini chipsetnya juga udah chipset yang jadul, chipset A10 Fusion, kemudian RAM-nya cuma 3GB, baterainya juga cuma 2900-an mAh. Kameranya juga nggak spesial teman-teman. Kameranya ini untuk lensa wide dan telefotonya sama-sama beresolusi 12 megapiksel, bisa nge-record di 4K 30 frame per second doang. Tapi kalau untuk selfie kamera bagian depannya ini cuma 7 megapiksel teman-teman ya, bisa nge-record di 1080 30 frame per second doang nih guys ya. Nah, menurut gue secara pribadi guys ya, untuk iPhone 7 Plus ini sendiri yang paling gue suka itu yang pertama tentunya adalah dari sisi Touch ID, karena gue tuh pecinta yang namanya Touch ID. Menurut gue secara pribadi Touch ID itu sebuah hal yang keren aja, jadi tak lekang oleh waktu teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk dari sisi performa, sebenarnya secara pribadi gue bisa bilang untuk performa di iPhone 7 Plus ini nggak ada permasalahan sama sekali so teman-teman. Jadi pas gue buka Instagram, pas gue buka TikTok, pas gue buka Thread, tidak ada yang namanya force close, lelet, loadingnya lama, enggak. Tapi untuk buka pertama kali itu memang dia membutuhkan waktu sedikit lama teman-temannya. Jadi makanya kalau untuk multitask, gue rasa untuk iPhone 7 Plus ini memang udah mulai keberatan teman-temannya, alias udah nggak kuat lagi untuk mengikuti perkembangan zaman ini guys ya. Oke, sekarang kita beralih ke iPhone 12 mini. Untuk 12 mini ini sendiri rilis tahun 2020 teman-temannya. Tahunnya nggak akan kita lupakan, yaitu tahun COVID muncul guys ya. Nah, jadi kalau untuk chipsetnya iPhone 12 ini menggunakan chipset A14 Bionic teman-temannya. RAM-nya udah 4GB loh guys ya. Dan juga kalau untuk baterainya menurut gua secara pribadi ini nggak gede teman-temannya. Jadi baterai di iPhone 12 mini ini cuma 2000-an mAh, yaitu 2227 mAh kalau nggak salah teman-temannya. Kemudian kalau untuk dari sisi kameranya, di sini juga udah punya dua kamera loh teman-temannya. Ada lensa wide di sini teman-temannya, dan juga ada lensa ultra wide. Dimana kalau untuk resolusinya sama-sama 12 megapiksel, bisa nge-record di 4K 60 frame per second. Sedangkan untuk kamera depannya hanya beresolusi 12 megapiksel juga, bisa nge-record di 4K 60 frame per second juga teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk di iPhone 12 mini ini, untuk dari sisi displaynya ini sudah menggunakan Super Retina XDR OLED yang menurut gue secara pribadi bagus loh guys ya. Sedangkan kalau untuk iPhone 7 ini masih menggunakan layar display IPS LCD teman-teman ya. Dan juga untuk resolusinya dua iPhone ini sama-sama 60 Hz doang nih kalau untuk refresh rate-nya teman-temannya. Nah, jadi guys, di sini sebenarnya gue pengen share ke kalian, menurut gue, feeling gue secara pribadi untuk menggunakan iPhone jadul di tahun 2025 ini sebenarnya masih bagus-bagus aja teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Gue pengen take video juga sebenarnya masih bisa teman-teman. Kalau gue fotoin seperti ini gue fotoin teman-temannya. Nah, gue seperti ini gue fotoin. Nah, ini juga sebenarnya masih berfungsi dengan baik teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri untuk hasil fotonya. Kemudian yang paling gue suka dari iPhone 7 Plus ini adalah dari mode portraitnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pakai mode portraitnya seperti ini ya pasti seperti ini. Nah, kita fotoin seperti ini guys, move far away. Nah, seperti ini dah. Oke, ini nggak susah teman-teman, gua harus sedikit jauh.
oke, udah gue foto. Dan untuk hasilnya juga masih bagus-bagus aja teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalian itu fotonya di luar, teman-teman, foto landscape pemandangan atau sebuah keramaian di kota, itu untuk mode portraitnya gue bisa jamin masih sangat bagus banget dengan kondisi cahaya yang mencukupi alias di siang hari teman-temannya. Nah, tapi kalau untuk kamera di iPhone 12 mini gue bisa bilang ini masih yahut banget teman-temannya. Tingkat kecerahannya gue masih cukup suka. Kemudian untuk dari fotonya juga masih lancar-lancar aja. Kemudian untuk dari transisi ke 0,5 ke 1 juga menurut gue fine, masih bisa gue terima apa adanya teman-temannya. Nah, untuk mode portraitnya sebenarnya juga bagus-bagus aja sih teman-temannya. Jadi di sini gue akan coba kasih lihat untuk mode portraitnya seperti ini nih, oke-oke aja guys ya. Nah, ini kemudian kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya seperti ini. Nah, bagi gue secara pribadi untuk kelas fotografi di iPhone 12 mini dan juga iPhone 7 Plus ini masih sangat bagus teman-teman, karena gue tidak menemukan yang namanya permasalahan. Tapi terkecuali di malam hari iPhone 7 Plus ini gue bisa bilang noise-nya banyak banget. Sedangkan kalau untuk iPhone 12 mini di malam hari masih cukup bagus ya, terjaga kualitasnya. Tapi kadang-kadang mulai nampak flare teman-temannya. Itu yang bisa gue share ke kalian kalau untuk dari sisi kamera di dua iPhone ini teman-temannya. Oke, kalau untuk dari sisi performa di iPhone 12 mini ini sendiri, gue bisa bilang tidak ada masalah sama sekali teman-teman. Jadi untuk performanya nyaman-nyaman aja. Chipset A14 Bionic ini sendiri itu sebuah hal yang menurut gue masih sangat bisa dipakai ya dengan layak. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini kalau untuk booting atau untuk multitasking juga 12 mini ini masih sanggup loh teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian mau buka Canva, kemudian kalau mau ngedit di CapCut ataupun di VN, itu sebenarnya lancarnya ya, tidak ada permasalahan sama sekali. So far 12 mini gue ini memang gue pakai untuk kerjaan gue sehari-hari. Jadi kalau untuk urusan multitasking gue bisa jamin ke kalian iPhone 12 mini ini more than enough, lebih dari cukup. Sedangkan kalau untuk iPhone 7 Plus ini teman-temannya, gue bisa bilang untuk dari sisi baterainya memang dia nggak setangguh iPhone 12 mini, walaupun gue ngerasa kalau untuk besaran baterainya lebih besar iPhone 7 Plus ini ya, di angka 2900-an mAh kalau nggak salah teman-temannya. Nah, baterai di iPhone 7 Plus gue ini juga di angka 88%, sedangkan baterai di 12 mini gue juga sama-sama di 88%. Tapi kalau untuk dari sisi hematnya gue bisa bilang tetap hemat di iPhone 12 mini ini karena efisiensi dari chipsetnya teman-temannya. Jadi buat kalian yang bisa bilang iPhone 7 Plus itu lebih lama baterainya dibanding 12 mini, itu gue bisa confirm salah ya dari pemakaian gue secara pribadi. iPhone 17 ini iPhone 7 Plus ini itu dia tetap untuk dari standby mode-nya lumayan. Tapi kalau untuk pemakaian itu nggak tahan ya, paling 2 jam atau 3 jam itu udah habis teman-temannya. Jadi menurut gue secara pribadi dari efisiensinya tetap iPhone 12 mini ini yang terbaik. Nah, jadi sebenarnya feeling gue secara pribadi teman-teman menggunakan iPhone jadul seperti 7 Plus dan juga 12 mini ini, feelingnya tuh masih bagus banget loh guys menurut gue secara pribadi teman-temannya. Nah, untuk iPhone 12 mini ini kan tahun 2020, jadi sebentar lagi dia umurnya udah 5 tahun. Tapi gue masih ngerasa premiumnya dapet loh. Untuk iPhone 7 Plus ini juga gue ngerasa pede banget sih menggunakan iPhone 7 Plus yang jadul seperti ini, karena menurut gue secara pribadi tidak ada yang salah dengan performa di iPhone 7 Plus ini. Tapi kalau untuk 7 Plus dan 12 mini ini kalian ajakin buat pemakaian berat seperti main game terus-terusan push rank, gue rasa itu nggak cocok sama sekali. Dan kalau kalian pakai iPhone 2 ini ya, 7 Plus dan juga 12 mini untuk ngedit dalam jangka waktu yang konsisten terus menerus dan bergiga-giga filenya, gue rasa nggak cocok sama sekali. Jadi pengalamannya dua iPhone ini hanya dipakai untuk kegiatan casual atau secondary iPhone, dan juga feelingnya masih sangat nyaman. Experience gue masih sangat puas banget, apalagi dengan yang namanya fitur Touch ID yang ada di iPhone 7 Plus ini teman-temannya. Oh iya, kalau untuk 7 Plus ini belum ada yang namanya True Tone teman-temannya. Jadi kalian jangan kaget tiba-tiba beli iPhone 7 Plus tidak ada True Tone terus kalian bilang yang jual nipu. Jangan sampai seperti itu teman-temannya. Nah, sekian sih video gue tentang feeling dan experience gue menggunakan iPhone jadul di tahun 2025. Ternyata feelingnya masih sebagus itu dan gue masih sangat enjoy teman-temannya. Nah, buat yang berpuasa, selamat berpuasa ya. Bentar lagi udah mau buka nih, semoga amal ibadah kalian itu dicatat ya. Jadi berbuat baik nih selama bulan Ramadan, dan buat yang nggak merayakan Ramadan, coba dari sekali puasa juga biar sekalian diet teman-teman ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.